Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Apriza Putri Azad, NPM 19010610112. Saya di sini dari Prodi D3 Akuntansi FEB Unila. Saya akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21, pasal 21 UU PPH, Peraturan Dirjen Pajak No. per 16 PJ 2016. Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerja, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun diterima oleh diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan pemberian kerja yang membayar gaji, bendahara pemerintah yang membayar gaji sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun, badan yang membayarkan honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima, penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Definisi dari pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan terhadap WP orang pribadi dalam negeri atau penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud dengan berbentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun di saat terhutang, saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran atau akhir bulan diperolehnya penghasilan. Dari pegawai, penerimaan uang pesangon pensiun tunjangan jaminan hari tua termasuk ahli waris, bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non-pegawai, mantan pegawai, peserta kegiatan merupakan subjek pajak. Bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa. Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pekerja seni, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, penelitian, dan penerjemah, pemberian jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawasan atau pengelolaan proyek, pembawa pesanan atau perantara, petugas penjaga barang dagang, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM, reselling atau sejenisnya merupakan bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, itu merupakan subjek pajak. Objek pajak yang pertama. Penghasilan pegawai tetap, penghasilan teratur penerimaan pensiun, pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja, upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas secara harian menggunakan satuan borongan atau yang dibayarkan secara bulanan. Objek pajak yang kedua, imbalan kepada bukan pegawai yang melakukan pemberian jasa, imbalan kepada peserta kegiatan, penghasilan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas non-pegawai, pembayaran kepada mantan pegawai, penarikan dan pensiun oleh pegawai. Itu merupakan objek yang kedua. Objek pajak yang kedua. Lanjut ke pengecualian objek. Satuan asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa diguna, dan asuransi beasiswa. Natura yang diberikan oleh WP atau pemerintah, iuran kepada dana pensiun, THT, JHT dibayar pemberi kerja. Zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang diterima OP, beasiswa. Yang tadi slide ke-6 itu kan pengecualian objek di bagian natura. Natura dan atau kenikmatan lain diperhitungkan sebagai penghasilan jika dan hanya jika diberikan oleh bukan WP yang dikenakan PPh final atau WP yang menggunakan norma perhitungan khusus. Akan bertujuan ke natura dan kenikmatan lainnya yang diukur berdasarkan harga pasar atau nilai wajar. Objek PPh 21 final itu akan menghasilkan Objek PPh 21 final itu penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN
APBD objek PPh 21 final, penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang menjadi beban APBN atau APBD PMK 0262 PMK 03 2010. Dana pensiun yang dialihkan dengan memberi anuitas seumur hidup Kep Dirjen 333 PJ 2001. Uang tebusan pensiun PP nomor 68 tahun 2009. Uang pesangon PP 68 tahun 2009. Kita akan membahas pemotong, penyetor, dan pelapor lagi. Lanjut ke pemotong, penyetor, dan pelapor lagi. Pemberi kerja berbentuk OP, badan atau BUT, pendahuluan pemerintahan, bendaharawan pemerintahan, dana pensiun, penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, THT atau JHT. OP atau badan yang melakukan pembayaran kepada WPDN yang melakukan pekerjaan bebas atau SPLN. Yang terakhir, penyelenggaraan kegiatan. Pengecualian pemotong. Kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, pemberian kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, itu pengecualian pemotongan. Di sini ada alurnya, alur perpajakan WPOP. PPh 21 lebih bayar. Lanjut ke PPh 21 lebih bayar. Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun pajak bersangkutan. Akan bertujuan jika SP disampaikan melewati 3 tahun sesudah berkaitannya tahun pajak dan WP telah ditegur secara tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT PPh. Oke guys, ikan sekilas, ikan ajokatos. Lanjut kita ke kepemilikan NPWP ya. Kepemilikan NPWP. Bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif dikenakan persentase 20% lebih tinggi. Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang bersifat final. Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan perhitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku surut. Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di tahun berjalan dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan atau mengurangi pajak di periode setelahnya. Di sini ada dasar-dasar pengenaan. Contohnya ada penghasilan yang melebihi 450.000 sehari, ada 50% dari penghasilan bruto seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau saat dibayarkan. Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain yang telah diatur berdasarkan ketiga DPP sebelumnya. Ke elemen PTKP. Elemen PTKP kita akan melanjutkan elemen PTKP. Langsung ke ilustrasi gaji bulanan. Next ke ilustrasi tunjangan bulanan. Gaji bulanan, ilustrasi gaji bulanan. Ardi telah menikah. Ini sebagai contoh ya. Ardi telah menikah dengan memiliki 2 orang anak dengan menanggung ibunya yang tidak memiliki penghasilan. Istri Ardi bekerja sebagai pegawai negeri.
Bagaimana perhitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat membayar gaji? Ardi pada tahun 2017 bekerja sebagai karyawan swasta memperoleh gaji sebulan sebesar 15 juta dan membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar 500.000. Perusahaan memberikan fasilitas asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, kematian 600.000 dan memberikan tunjangan harian tua sebesar 400.000. Ini ilustrasi gaji bulanannya. Next ke dialektika pajak, metode langsung PPh imbalan tahunan. Dialektika pajak, metode langsung PPh imbalan tahunan yang akan diberikan contoh sebagai di atas ini. PPh atas imbalan tahunan, bonus THR dan sejenisnya dengan uang rapel. Uang rapel kayak uang seperti uang yang akan dijanjikan. Dapat dihitung dengan metode langsung. Langkah perhitungan sebagai berikut. Perhitungan di masa pajak terakhir. Masa pajak terakhir akan masuk ke bulan Desember bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun. Bulan terakhir saat pegawai berhenti bekerja. Dan bulan Desember bagi pegawai yang bekerja sepanjang tahun itu akan dibagi dua lagi. PPh 21 pajak di bulan sebelumnya ketika tidak ada perubahan penghasilan. PPh 21 diperhitungkan kembali ketika ada perubahan penghasilan untuk yang PPh yang diperhitungkan kembali. Ini contoh manfaat pensiun diterima sekaligus. Oke, setelah ini selesai pembahasan. Cukup ya untuk pembahasan pajak penghasilan pasal 21. Saya rasa cukup. Ada 24 slide dan beserta contohnya. Di sini saya akan mengakhiri presentasi saya hari ini. Terima kasih. Apabila ada penjelasan yang kurang atau tidak paham, mohon ditanya di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.